Hai, kembali lagi di Kabar Ajaib bersama saya Yazid Muammar. Seperti biasa, saya akan membawakan kabar terkini seputar ekonomi dan pasar modal dalam sepekan terakhir. Kita memasuki berita yang pertama. Neraca dagang Indonesia sepanjang Januari-September surplus 13,51 miliar US dollar. Neraca perdagangan Indonesia atau trade balance sepanjang periode Januari hingga September 2020 mencatatkan surplus sebesar 13,51 miliar dolar. Pada periode yang sama tahun lalu, neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit. Surplus neraca perdagangan Januari-September 2020 didorong oleh surplus yang terjadi dalam 5 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Kepala BPS Suharyanto baru-baru ini mengungkapkan neraca dagang Indonesia pada bulan September terjadi surplus sebesar 2,4 miliar dolar yang diiringi dengan peningkatan ekspor dan impor. BPS mencatat ekspor industri juga mulai bergerak, impor barang baku dan barang modal juga mulai bergerak naik pada bulan September. Secara kumulatif, total ekspor pada periode Januari hingga September mencapai 117,19 miliar US dollar. Pertumbuhan ekspor ditopang oleh sektor pertanian yang tumbuh sebesar 9,70%, adapun sektor industri masih mengalami penurunan tipis sebesar 0,25%. Dari sisi impor, nilai kumulatif pada periode Januari hingga September 2020 mencapai 103,68 miliar US dollar, turun 18% dibandingkan periode yang sama tahun 2019. Impor masih didominasi oleh mesin dan peralatan mekanis dan perlengkapan elektrik. Kita memasuki berita yang kedua. IHSG berpotensi lanjutkan rally kenaikan mingguan ketiga secara beruntun. Indeks harga saham gabungan pada periode Jumat 16 Oktober 2020 ditutup dengan pelemahan tipis 0,03% ke level 5.103. Secara akumulatif mingguan, IHSG masih mengalami kenaikan dengan penguatan 0,98%. Pada pekan sebelumnya, IHSG juga menguat sebesar 2,58%. Sektor pertambangan pada periode 12 hingga 16 Oktober 2020 memimpin dengan kenaikan 4,47%. Sementara sektor properti menjadi yang paling tertinggal dengan penurunan minus 2,71% dalam sepekan. Sepekan ke depan, IHSG berpeluang kembali menguat dengan potensi pergerakan antara level 5.000 hingga 5.200. Hal ini tercermin dari pola Golden Cross, yakni adanya perpotongan antara dua garis rata-rata IHSG selama 5 hari terakhir dengan garis rata-rata IHSG selama 20 hari terakhir atau MA20. Kita memasuki berita yang ketiga. Perusahaan holding baterai Indonesia akan terbentuk pada bulan Oktober 2020 ini. 3 badan usaha milik negara atau BUMN, yakni MindID, PT Pertamina, PT PLN, akan berkolaborasi membentuk perusahaan baterai untuk kendaraan listrik bernama Indonesia Battery Holding atau IBH. CEO MindID, Oryas Petrus Modak, mengungkapkan rencana pembentukan holding PT Indonesia Battery ditargetkan kelar pada bulan Oktober 2020 ini. Adapun pembentukan tim telah dilakukan sejak Februari lalu oleh Menteri Badan Usaha milik negara Erick Thohir. Kendati pembentukan holding baru akan rampung beberapa waktu ke depan, Oryas memastikan dalam pekan ini ketiga perusahaan BUMN yakni PT Aneka Tambang, PT Pertamina, PT PLN tengah melakukan pembicaraan yang meliputi porsi saham dalam holding. Produk baterai dari proyek tersebut utamanya ditujukan untuk keperluan kendaraan listrik atau electric vehicle dan untuk penyimpanan energi listrik atau storage. Khususnya dalam melengkapi pemanfaatan energi surya yang pembangunan pabriknya akan dibangun di Maluku Utara atau Konawe Utara dengan estimasi investasi mencapai 3 miliar US dollar. Kita memasuki kabar keempat sekaligus kabar terakhir. Indofarma akan melakukan pengadaan vaksin COVID-19 bersama Novavax. PT Indofarma atau INAF akan melaksanakan pengadaan vaksin COVID-19 bersama dengan perusahaan bioteknologi Novavax Incorporation. Saat ini Novavax sedang melakukan uji klinis fase 3 di Inggris. Melansir keterangan resmi di laman resmi Novavax telah melakukan uji klinis tahap 3 pertamanya untuk mengevaluasi tingkat kemanjuran, keamanan, dan imunogenisitas kandidat vaksin COVID-19. Uji coba tersebut dilaksanakan di Inggris bekerja sama dengan Satgas Vaksin pemerintah Inggris. Adapun uji klinis tahap 3 dilakukan ke 10.000 orang dengan rentang usia 18 hingga 84 tahun. Sebagai informasi, vaksin COVID-19 Novavax adalah protein prefusi stabil yang dibuat menggunakan teknologi nanopartikel protein
rekombinan Novavax yang mencakup bahan pembantu Matrix M milik Novavax. Saksikan kabar ajaib selanjutnya supaya kamu tetap update kabar seputar ekonomi dan pasar modal untuk membantu kamu berinvestasi. Demikian kabar ajaib, terima kasih.